Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alin Agastian dengan NIM 2511501906. Di sini saya akan menjelaskan konsep dan implementasi pointer dalam bahasa pemrograman bahasa C. Mata kuliah Algoritma dan Struktur Data, dosen Bugres Gata Eskom Mkom. Saya dari Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknologi Informasi Universitas Budi Luhur. Puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita rahmat sehingga makalah ini dapat terselesaikan dengan baik. Makalah yang berjudul Konsep dan Implementasi Pointer dalam Pemrograman Bahasa C ini disusun dalam salah satu bentuk pembelajaran dalam mata kuliah Algoritma dan Struktur Data. Di sini ada daftar isi. Bab pertama, pendahuluan, latar belakang, rumusan masa, tujuan penulisan, pengertian pointer, penggunaan memori dalam C2, operator pointer, dan operator difference dan reference pointer dalam array 1 pointer dan array 1 dimensi, penggerakan pointer pada array, mencetak array dengan pointer, dan array 2 dimensi, latihan soal dan pembahasan. Penutup, kesimpulan, syarat. Bab 1, pendahuluan. Dalam menggunakan bahasa C, pengelolaan memori merupakan aspek yang sangat penting. Setiap variabel yang dideklarasikan dalam program akan disimpan pada suatu memori. Komputer dengan alamat tertentu kemampuan untuk mengakses dan memanipulasi alamat memori secara langsung menjadi keunggulan utama bahasa C dibandingkan bahasa pemrograman tingkat tinggi lainnya. Pointer adalah fitur fundamental dalam bahasa C yang memungkinkan programmer untuk menyimpan dan menggunakan alamat memori secara langsung. Dengan menggunakan pointer, programmer dapat membuat program yang lebih efisien dalam hal penggunaan memori serta dapat mengimplementasikan struktur data dinamis seperti linked list, stack, queue, and pohon biner. Pemahaman yang kuat tentang pointer juga menjadi prasyarat penting sebelum mempelajari materi-materi lanjutan dalam struktur data seperti alokasi memori dinamis dan rekursi. Oleh karena itu, makalah ini disusun untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh mengenai konsep dan implementasi pointer dalam bahasa C. Rumusan masalah. Apa yang dimaksud dengan pointer dalam bahasa pemrograman C? Bagaimana cara kerja operator pointer dan dalam C, bagaimana hubungan antara pointer dan array dalam bahasa C, bagaimana mengimplementasikan pointer untuk mengakses array 1 dan 2 dimensi. Tujuan penulisan, memahami konsep dalam dasar pointer dan cara kerja dalam bahasa C, menjelaskan fungsi operator dereference secara mendalam, memahami hubungan antara pointer dan array 1 maupun 2 dimensi. Mengimplementasikan pointer dalam program C yang lengkap beserta analisis outputnya. Bab 2, landasan teori. Pengertian pointer. Pointer adalah variabel yang berisi alamat memori suatu lokasi memori. Dengan kata lain, pointer berisi alamat dari variabel yang mempunyai nilai tertentu. Berbeda dengan variabel biasa yang menyimpan nilai data secara langsung, pointer menyimpan alamat di mana data tersebut berada dalam memori. Bentuk umum dari pernyataan variabel pointer adalah tipe nama variabel. Keterangan tipe adalah tipe dasar pointer, misalnya int, char, float. Nama variabel adalah nama variabel pointer yang akan dideklarasikan. Adalah operator memori yang fungsinya untuk mengembalikan nilai variabel pada alamat yang telah ditentukan oleh peran. Penggunaan memori dalam C. Ketika sebuah variabel dideklarasikan dalam bahasa C, sistem operasi secara otomatis mengalokasikan sejumlah memori untuk variabel tersebut pada saat program berjalan runtime. Setiap lokasi memori memiliki alamat unik yang dinyatakan dalam format heksadesimal menggunakan digit 0 sampai 9 dan A sampai F. Programmer tidak perlu menentukan sendiri lokasi memori untuk setiap variabel karena hal ini ditangani secara otomatis oleh kompiler dan sistem operasi. Namun, pointer memberikan kemampuan untuk mengakses dan memanipulasi alamat serta alamat memori tersebut secara langsung. Operator pointer. Terdapat dua operator utama yang digunakan dalam operasi pointer. Yang pertama, operator difference.
Operator ini juga dikenal sebagai address of operator atau operator alamat. Dengan menggunakan operator dan pada sebuah variabel, kita dapat memperoleh alamat memori dan dari variabel tersebut. Alamat yang dihasilkan dinyatakan dalam format heksadesimal. Yang kedua, operator reference. Operator ini dikenal sebagai value point by operator. Dengan menggunakan operator pada sebuah pointer, kita dapat mengakses secara langsung nilai yang tersimpan pada alamat memori yang ditunjuk oleh pointer tersebut. Operator ini sering disebut sebagai operator difference. Bab ketiga, pembahasan operator difference dan reference. Penggunaan operator dan address of operator dan digunakan untuk mendapatkan alamat memori dari suatu variabel. Contoh berikut: menyimpan alamat variabel A ke pointer B lalu mencetak nilainya. Include stdio main integer A sama dengan 45, integer P sama dengan A, printf. Di sini ada P, output 45. Jika digunakan printf, maka akan tampil alamat memori dalam format heksadesimal, misalnya seperti yang ada di sini. Oke, penggunaan operator value pointed by operator digunakan untuk mengakses nilai pada alamat memori yang ditunjuk pointer. Ilustrasi lengkap hubungan kedua operator. Include stdio main integer A sama dengan 45, integer P sama dengan A, P menyimpan alamat A, printf, P mencetak nilai yang ditunjuk P sama dengan 45. Penjelasan baris per baris. Integer A sama dengan 45 mendeklarasikan variabel A bertipe integer bernilai 45. Integer P mendeklarasikan P sebagai pointer ke integer P sama dengan A. P menunjukkan ke variabel A menyimpan alamat A. P mengakses nilai pada alamat yang ditunjuk P hasilnya 45. Satu alamat ditunjuk lebih dari satu pointer. Sebuah alamat memori dapat ditunjuk oleh lebih dari satu pointer. Secara bersamaan, kedua pointer akan mencetak nilai yang sama. Include stdio main integer A sama dengan 25, B sama dengan 12, integer P, key P dan A, key P. Key juga menunjukkan ke A, printf, output 25, printf, output 25. Pointer dan array satu dimensi. Pointer memiliki hubungan yang sangat erat dengan array. Secara internal, nama array dapat dalam bahasa C sama dengan alamat elemen pertama, sehingga penulisan P sama dengan A setara dengan P sama dengan A dalam kurung 0. Pointer menunjukkan elemen pertama array. Include stdio main in A kurung 5 sama dengan 25, 12, 17, 10, 15 setara dengan P, A, printf, P output 25. Untuk menunjukkan langsung ke elemen A dapat ditulis P sama dengan A plus 3. B. Tabel variasi instruksi pointer pada array. Berikut tabel yang menunjukkan perbedaan efek setiap instruksi pointer dengan asumsi P menunjuk ke A2 yang berisi nilai 17 dan array A5. Di sini ada tabelnya. Oke, sekarang mengarahkan pointer pada array. Nilai sebuah pointer dapat dikenal operasi aritmatika berupa penambahan atau pengurangan dengan operasi P++ atau P+ sama dengan 1 atau P sama dengan P plus 1. Pointer P akan maju satu langkah ke elemen berikutnya. Berikut contoh programnya. Include stdio main integer A5, 25, 12, 17, 10, 15 in P sama dengan A. Printf, output 25A 0, P++, printf, P output 12A dalam kurung 1. Dengan P++ pointer P maju satu langkah dari A0 ke A1 sehingga cekatan kedua menghasilkan nilai 12. Mencetak array dengan pointer. Pointer dapat dikombinasikan dengan struktur perulangan untuk mencetak seluruh isi array satu dimensi secara berurutan. Include stdio main integer I, P, A, 5, 25, 11, 17, 10, 15, P sama dengan A, for I sama dengan 1, I 5, I++, print F, P++. Program
Output program adalah 25, 12, 17, 10, dan 15. Variabel i mengatur perulangan sebanyak 5 kali. Setiap iterasi mencetak nilai yang ditunjuk P, kemudian P++ menunjukkan pointer ke elemen berikutnya. Pointer dan array 2 dimensi. Pointer juga dapat digunakan untuk mengakses elemen array 2 dimensi dalam bahasa C. Array 2 dimensi A3, 5 secara fisik tersimpan di memori secara urutan row major order, baris demi baris. Di sini sudah ada tabelnya. Karena tersimpan linear, pointer dapat mengakses seluruh elemen dari A00 hingga 24 setiap urutan contoh program. Oke, di sini ya kita menuju ke latihan soal dan pembahasan. Soal 1, mengisi array 1 dimensi. Susun program untuk menyiapkan array 1 dimensi tipe integer 5 elemen dengan isi A0 sama dengan 1, A1 sama dengan 2, A2 sama dengan 3, A3 sama dengan 4, A4 sama dengan 5 menggunakan pointer. Jawaban include studi H, main in A5, P, I, P sama dengan A4, I sama dengan 1, I5, I++. P sama dengan I, P++. Soal 2, penjumlahan nilai pointer. Soal apa yang tercetak dari program berikut? Include void main integer A, B, T, P, Q, R. A sama dengan 25, B sama dengan 12. P, A, Q sama dengan dan B, R sama dengan T. E sama dengan P plus Q. Print persen I, R. Analisis P sama dengan dan A. P menunjukkan ke A nilai 25, Q sama dengan dan B, Q menuju ke B nilai 12, R sama dengan dan T, R menunjukkan ke T, R sama dengan P plus Q, T sama dengan 25 tambah 12 sama dengan 37. Print F persen I, R mencetak nilai T. Output 37. Soal 3, pointer pada array. Apa yang tercetak dari program berikut? Oke, program yang tercetak adalah analisis P sama dengan A2. P menunjukkan ke A2 yang berisi 25. PP mundur ke A1 terlebih dahulu, lalu cetak P sama dengan A1 sama dengan 12. Print F N persen I, P masih ada di A1, cetak kembali P sama 12. Output 12 kemudian 12. Soal, cetak seluruh array 2 dimensi. Diberikan array integer dengan isi seperti berikut. Program nasihat while mencetak seluruh isi array menggunakan pointer. Pointer P bergerak maju satu elemen P++ setiap iterasi loop dalam sehingga mencetak semua 15 elemen secara berurutan baris demi baris. Soal 4b, cetak elemen tertentu dengan plus P dan P plus sama dengan 3 program menggunakan plus P maju dulu baru cetak dan P plus sama dengan 3 lompat 3 elemen penelusuran. Oke, di sini udah ada tabelnya dan outputnya adalah 12, 21 dan 35. Oke, penutup. Kesimpulan berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dapat dari kesimpulan sebagai berikut. Pointer adalah variabel yang menyimpan alamat memori dari variabel lain. Pointer sangat fundamental dalam bahasa C karena memungkinkan akses langsung dan efisien terhadap lokasi memori. Terdapat dua operator utama, operator dan address of untuk mendapatkan alt memori dan operator value pointed by untuk mengakses nilai pada alamat yang ditunjuk. Saran, beberapa saran dapat dikemukakan berdasarkan simulasi ini. Hati-hatilah penggunaan pointer secara bertahap mulai dari operasi dasar hingga penggunaan pada array dan struktur data yang lebih kompleks. Selalu pastikan pointer telah diinisialisasi sebelum digunakan untuk menghindari kesalahan akses memori dangling pointer yang dapat menyebabkan program crash. Pelajari manajemen memori dinamis malloc, calloc, free sebagai kelanjutan dari materi pointer untuk memahami cara mengalokasikan dan membebaskan memori secara manual. Gunakan visualisasi diagram memori untuk membantu memahami bagaimana pointer menuju ke lokasi memori tertentu. Oke, sekian penjelasan dari saya. Bila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wal akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.